Ya Allah ya Rahman ya. Transmigrasi menjadi salah satu program unggulan pada tahun 70-an hingga 80-an di era pemerintahan Orde Baru. Program pemerintahan kala itu guna penyebaran ataupun pemerataan jumlah penduduk. Pemindahan jumlah penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain untuk mendukung program transmigrasi diarahkan dari pulau yang padat penduduk seperti Pulau Jawa, Bali, dan Lombok ke beberapa pulau sasaran transmigrasi seperti Pulau Sumatera dan Sulawesi. Selain kebutuhan pokok pangan, papan, dan sandang, kebutuhan kerohanian hingga pembinaan mental spiritual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembinaan umat warga transmigrasi. Menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka pembinaan dan pembangunan umat warga transmigrasi hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jejak Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak, niscaya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan mendirikan dan membangun tempat-tempat ibadah sebagai rasa kepedulian juga akan bernilai pahala. Sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Qasas ayat 84. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha, yang artinya siapa dengan membawa kebaikan akan mendapatkan pahala yang lebih daripada kebaikannya itu. Pemirsa, dalam Jejak Islam kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ikhtiar warga transmigrasi yang ada di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong dalam partisipasinya untuk ikut membangun umat yang diwujudkan dengan membangun sarana ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini. Bersama saya, Muhammad Devano Moreno, inilah Jejak Islam selengkapnya. Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong adalah salah satu pemukiman transmigrasi di Pulau Sulawesi. Transmigrasi di wilayah ini dibuka pada tahun 80-an, yang kala itu wilayah Sausu secara administrasi masih berada di wilayah Kabupaten Donggala. Wilayah pemukiman transmigrasi di wilayah ini sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Kehidupan yang sangat harmonis di tengah kemajemukan. Pemenuhan kebutuhan warga transmigrasi bukan sekadar pemenuhan kebutuhan primer pangan, papan, sandang, maupun kebutuhan sekunder dan tersier. Pembinaan mental, spiritual tidak kalah pentingnya dalam pembangunan umat, seperti mereka warga transmigrasi di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah.
Sejak tahun 80-an atau sejak dibukanya unit pemukiman transmigrasi, warga transmigrasi di wilayah ini saling bahu-membahu dalam rangka pembangunan mental spiritual, seperti yang ditunjukkan oleh sekelompok warga masyarakat dalam upaya meningkatkan dan menghidupkan tempat ibadah yang disediakan oleh pemerintah kala itu. Sebuah masjid yang disediakan pemerintah di unit pemukiman transmigrasi kala itu sejak tahun 2000-an terus dikembangkan. Pembangunan masjid terus dilakukan secara berkesinambungan hingga saat ini. Masjid Al-Muhajirin yang awalnya hanyalah sebuah masjid sederhana yang didirikan dari program transmigrasi, kini terbilang cukup bagus dan lebih nyaman untuk menjalankan ibadah. Dengan dana murni swadaya dari masyarakat, pembangunan masjid ini terus digalakkan dalam rangka partisipasinya untuk membangun umat, seiring terus bertambahnya jumlah jamaah. Masjid Al-Muhajirin ini pada awalnya adalah masjid transmigrasi yang digunakan untuk tempat ibadah warga transmigrasi tahun 1980. Nah, kemudian berkembangnya waktu karena semakin hari masyarakat transmigrasi itu semakin banyak, maka tidak mencukupi lagi untuk berjamaah bagi warga transmigrasi. Maka alhamdulillah pada tahun 2000 itu sekitar pemerintahan Bapak Presiden Gus Dur itu, kita warga transmigrasi khususnya warga Muhammadiyah di Sausu ini menginisiatif untuk memperbesar masjid ini supaya bisa digunakan untuk masyarakat transmigrasi khususnya dan umumnya masyarakat Sausu untuk bisa berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Setelah masjid ini dipugar, kemudian menjadi kegiatan masyarakat Sausu, utamanya adalah warga Muhammadiyah khususnya yang secara rutin itu menggunakan masjid ini sebagai tempat pengajian. Kalau pengajian kita itu setiap malam Selasa, itu khusus untuk bapak-bapak yang dipusatkan di Masjid Al-Muhajirin ini. Kini, peruntukan Masjid Al-Muhajirin untuk sarana ibadah pun makin meluas. Selain untuk ibadah-ibadah wajib seperti sholat 5 waktu berjamaah, masjid ini juga sering dimanfaatkan untuk program rutin pengajian mingguan. Dan Nabi puasa Senin Kamis ketika ditanya, karena pertama kata Nabi, saya senang puasa Senin Kamis karena saya lahir di hari Senin. Yang kedua, Senin Kamis itu adalah ketika amal kita diangkat. Catatan-catatan amal kita selama 1 minggu itu diangkat di pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Nabi menginginkan ketika amal yang diangkat di hari itu. Masjid Al-Muhajirin yang juga sering dimanfaatkan oleh para musafir karena posisinya yang sangat strategis di Jalan Trans Sulawesi, hanyalah satu dari sekian masjid di wilayah unit pemukiman transmigrasi yang terus dimakmurkan sebagai bentuk syiar maupun membangun umat. Untuk memakmurkan masjid, mereka kaum muda yang tergabung dalam kepengurusan remaja Islam Masjid Risma juga telah menyusun dan menjalankan sejumlah program, dari program pembinaan mental dan kepribadian hingga program untuk membangun iman dan takwa.
Program pembinaan mental dan kepribadian ditunjukkan dengan kegiatan bela diri, pembentukan mental dan fisik dalam bentuk latihan-latihan yang dilakukan secara terjadwal di lingkungan masjid. Selain untuk menjaga kesehatan jasmani maupun tujuan rekreasi dan prestasi, kegiatan terjadwal ini juga menjadi ajang silaturahmi baik internal Risma Al-Muhajirin maupun antar pengurus cabang maupun wilayah hingga ke tingkat pusat. Pemirsa, inilah salah satu kegiatan remaja Islam Masjid Al-Muhajirin Desa Sausu Trans dalam upaya membentuk dan membangun kepribadian. Dan apa-apa saja kegiatan remaja Islam Masjid dalam memakmurkan masjid. Di sini saya telah bersama salah satu pengurus Risma. Kalau boleh tahu kegiatannya yang di belakang ini apa ya Pak? Ya, untuk di cabang Sausu ini alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan mingguan. Artinya dalam satu minggu kita berlatih 3 kali. Yang pertama untuk hari Rabu, hari Jumat, dan hari Ahad. Nah, di Desa Sausu Trans ini masyarakatnya transmigrasi, Pak. Iya. Nah, bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk ikut dalam kegiatan Risma ini? Salah satunya bela diri tapak suci, Pak. Ya, untuk artinya untuk kegiatan kita bermasyarakat di Desa Sausu Trans ini, kita biasa dalam 1 bulan itu mengadakan rutinitas untuk remaja itu untuk bersih-bersih. Yang kedua, kita mengadakan kegiatan pengajian rutin. Nah, itu supaya menjadi daya tarik, karena juga di sini kan kita berlatih di pinggir jalan. Jadi kita sambil berdakwah juga, ya. Yang selanjutnya untuk menarik perhatian untuk wilayah di Sausu Trans ini, saya sebagai pelatih mengadakan untuk temu silaturahmi tiap bulan pada masyarakat di sekitar Sausu Trans ini. Sejumlah program lain yang dilakukan Risma Al-Muhajirin Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mautong, dari kegiatan ibadah hingga kegiatan ekonomi, seperti mengelola lahan di sekitaran masjid. Dari hasil berkebun, mereka memanfaatkan untuk kegiatan dalam upaya memakmurkan masjid. Satu program yang sudah cukup lama diprogramkan remaja Islam Masjid Risma Al-Muhajirin, yakni program pengajian rutin yang diperuntukkan bagi mereka anak-anak usia prasekolah hingga anak usia sekolah dasar. Program pengajian rutin ini rutin dilaksanakan sejak tahun 2000-an. Dan Allah masukkan kalian ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman sebelum kami, sebelum kita, ya. Oke? Semangat ya. Semangat. Taman Pendidikan Al-Quran TPA Nurul Hidayah menjadi wadah untuk mengajarkan anak-anak agar mereka mampu membaca Al-Quran yang dikelola oleh Risma Al-Muhajirin Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mautong ini. Fatawakal 'alallah. Jangan fatawakal 'alallah. Bukan Allah, tapi Allah, tafkim, tebal. Dengan beberapa kendala yang dihadapi seperti tenaga pengajar, Taman Pendidikan Al-Quran TPA Nurul Hidayah terus berlangsung dari awal tahun 2000-an sampai sekarang karena rumah tahfiz yang disiapkan di lokasi masjid masih dalam tahap pembangunan. Pengajian anak-anak untuk sementara dilaksanakan di sebuah musola. Ala so'abil miskin,
Upaya membangun umat yang ditunjukkan oleh jamaah Masjid Al-Muhajirin Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mautong, juga tidak bisa dipisahkan dari pendidikan dan pengembangan sebuah lembaga pendidikan Islam dari tingkat anak usia dini hingga sekolah lanjutan. Taman kanak-kanak di bawah naungan Aisyah ini juga dirintis sejak tahun 80-an tanpa harus memandang latar belakang agama. Taman kanak-kanak ini memiliki siswa secara lintas agama. Saat awal didirikan, kala itu dengan bangunan tempat belajar mengajar yang masih sangat sederhana. Dalam perkembangannya, Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal TK Aba Sausu Trans yang mulai dirintis pada tahun 1984 telah memiliki banyak alumni dengan berbagai profesi. Ini TK Aisyah 1 berdiri tanggal 4 Mei tahun 84. Ya, saya perintis pertama dengan Ibu Mas Rifah. Ya, yang dikelola oleh Aisyah dan Muhammadiyah. Nah, waktu itu saya murid pertama, siswaku pertama tahun 84 itu ada 17 anak. Ya, 17 anak. Terus tahun berikutnya 30 lebih. Ya, saya sendiri yang mengajar. Nah, siswaku campur aduk. Ya, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ya, masih campur. Nah, tapi ya aku sudah izin dengan orang tua, dengan wali murid, ya toh. Ini aku mengajarkan pakai agama Islam. Saya bilang begitu, wali murid tidak bermasalah. Waktu itu masih belum ada buku-buku, belum ada. Iya. Sebetulnya saya bukan jurusan TK, ya. Lantaran saya tahun 80 datang transmigrasi, saya dipanggil oleh almarhum Bapak Supermadi, disuruh mengumpulkan anak-anak, saya kumpulkan, saya ajar di rumah, saya kasih nama TK transmigrasi, ya. Setelah saya ditahu saya orang Aisyah, ya, sama Bapak Fatul Khair. Nah, masih ada orangnya, itu saya dipanggil, disuruh ngerintis TK Aisyah di sini, yang di Blok D di rumahku, TK Trans saya serahkan sama temanku. Saya jurusannya jurusan SD, jadi saya tidak bisa sebetulnya mengajar TK itu. Ya lantaran cuma nekat, niat, ibadah, ya itu jadi sampai sekarang. Nah, ini kebanyakan guru-guru ini mantan siswa sini. Iya, mantan alumni TK Aisyah, ada yang dokter berapa, tentara, polisi, guru, pengusaha, petani ada. Seiring perkembangan zaman dan terus bertambahnya jumlah penduduk, Taman Kanak Aisyah Bustanul Atfal TK Aba Sausu Trans dalam upaya mempersiapkan generasi muda yang cerdas intelektual maupun cerdas spiritual sejak usia dini kini terbagi di 2 titik TK Aba 1 dan TK Aba 2.
Perintisan hingga berkembangnya Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal Sausu Trans saat ini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan organisasi yang menghimpun ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok pengajian Aisyah. Mereka menjadwalkan waktu pengajian sekali dalam 1 minggu yang dilaksanakan dari rumah ke rumah anggotanya secara bergantian. Selain menjadi media untuk memberikan pencerahan keagamaan, pengajian rutin Aisyah Sausu Trans juga untuk membangun dan memperkuat tali silaturahmi. Tujuan daripada pengajian hari ini adalah yang pertama meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap ajaran agama Islam. Dan yang kedua adalah memperkuat atau meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikut memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang mana boleh dilakukan oleh agama Islam dan dilarang oleh agama Islam. Manfaatnya adalah diantaranya yang pertama menjalin tali silaturahmi antara ibu-ibu yang satu, anggota yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Pengajian rutin Aisyah Sausu Trans yang dilakukan rutin sekali dalam seminggu dalam membangun pencerahan keagamaan, biasanya juga mengundang penceramah seperti tokoh-tokoh agama, ustadz maupun ustazah. Apalagi akhirat ini tidak ada batasnya. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kalau di dunia ada waktunya. Upaya warga transmigrasi Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mautong dalam ikut membangun umat yang telah ditunjukkan sejak puluhan tahun silam saat program transmigrasi dibuka hingga sekarang, diharapkan akan memberikan nilai manfaat dalam meningkatkan iman dan takwa dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kebaikan sesama manusia adalah bentuk rasa kepedulian sebagaimana yang ditunjukkan warga transmigrasi yang ada di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mautong adalah bagian dari meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, demikianlah jejak Islam kita kali ini. Saya Muhammad Devano Moreno, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.